Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat selalu ya. Dan jangan lupa jaga kebersihan, jaga kesehatan, dan juga jangan lupa selalu memakai masker dimanapun kalian berada. Terus kalau setelah bepergian jangan lupa cuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Kita absen terlebih dahulu ya. Tulus, Rita, Ratna, Kino, Doni, Kiano. Alhamdulillah, kalian berangkat semua ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sebelum kita lanjut ke materi, kita bernyanyi lagu Indonesia Raya terlebih dahulu ya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, kita harus mengingat para pejuang bangsa Indonesia, dan kita harus rajin belajar dan semangat dalam mencapai cita-cita. Sebelum masuk ke materi yang baru, Ibu akan mengulang sedikit materi yang kemarin yang sudah Ibu berikan tentang kondisi geografis suatu wilayah. Letak geografis adalah letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataan di permukaan bumi dan didasarkan pada keadaan alam. Letak geografis juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi di daerah tertentu. Misalnya, pada daerah dataran rendah, masyarakat bekerja di pertanian, perkebunan, dan peternakan. Nah, setelah kita mempelajari materi tersebut, apa sih tujuannya? Nah, tujuannya itu agar kalian tahu tentang kondisi geografis dari suatu wilayah tertentu. Misalnya di negara ini, negara Indonesia, itu bagaimana kondisinya. Terus manfaatnya itu apa sih? Agar kalian bisa menjaga lingkungan supaya tidak menjadi rusak dan dapat menjaga kelestarian alamnya. Nah, kali ini Ibu akan memberikan materi tentang pantun dan syair. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang banyak dipopulerkan dalam bahasa-bahasa domestik. Pantun sendiri memiliki arti yaitu pedoman.
Pantun memiliki maksud menyampaikan suatu pesan dengan syarat setiap barisnya adalah suku kata. Syair adalah puisi atau karangan sastra Melayu lama dengan bentuk terikat dan mementingkan irama sajak. Ciri-ciri pantun dan ciri-ciri syair. Ciri-ciri pantun terdiri dari 4 sajak dalam setiap sajak. Setiap bait berdiri dari 8 sampai 12 suku kata bersajak A, B, AB atau A, 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 A. Bait pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan bait ketiga dan keempat disebut isi. Ciri-ciri syair terdiri dari atas 4 sampai 8 bait. Syair tidak memiliki sampiran. Makna syair ditentukan oleh bait-bait berikutnya. Setiap bait adalah isi. Pola iramanya A, 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 A. Irama terjadi pada setiap pertengahan baris antara 4 hingga 6 suku kata. Jenis-jenis pantun, ada pantun jenaka, pantun adat istiadat, pantun agama, pantun nasihat, dan masih banyak lagi. Jenis-jenis syair yaitu syair agama, syair kiasan, syair panji, syair romantis, dan masih banyak lagi. Perbedaan pantun dan syair. Pantun adalah pantun pada bait pertama dan kedua disebut sampiran, sedangkan bait ketiga dan bait keempat disebut isi. Sedangkan pada syair seluruh bait disebut isi. Pantun mempunyai sampiran dan isi, sedangkan syair tidak mempunyai sampiran dan isi. Pantun berirama A, B, A, B atau A, 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 sedangkan syair hanya berirama A, 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 A. Dalam pantun, bahasa yang dipakai adalah bahasa domestik, sedangkan dalam syair, bahasa yang digunakan harus sama. Persamaan pantun dan syair. Pantun dan syair biasanya terdiri dari 4 bait. Pantun dan syair tergolong dengan irama rima. Pada setiap pantun dan syair terdiri dari 8 sampai dengan 12 suku kata. Pantun dan syair termasuk bagian dari puisi lama. Ini contohnya pantun jenaka ya. Elok berjalan kota tua, kiri kanan berbatang sepat. Elok berbini orang tua, perut kenyang ajaran dapat. Nah, setelah ibu membacakan materi tentang pantun dan syair, ibu bagi menjadi 2 kelompok ya. Yang kelompok pertama itu membuat pantun sendiri tentang kondisi geografis suatu wilayah Indonesia. Terus yang kedua, kelompok kedua itu membuat syair, yaitu tentang kondisi wilayah geografis Indonesia, sama ya, tapi bedanya hanya membuat syair dan pantun. Nah, ibu kasih waktu 1 minggu. Setelah itu kalian kumpulkan dan jangan lupa tugasnya dikerjakan ya, jangan sampai telat. Ibu sudah kasih waktu 1 minggu loh. Masa kalian mau telat mengumpulkannya? Nah, sebelum ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, ada yang mau ditanyakan? Tidak? Oh ya sudah, kalau tidak, sebelum ibu menutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.